Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan saudara hari ini melalui Pastor Message Q&A. Waktunya untuk tanya jawab. Beberapa minggu yang lalu, tim Core ada memposting IG Stories yang memberikan kesempatan bagi saudara untuk bertanya mengenai situasi atau masalah apapun yang terjadi dalam Core dan yang membutuhkan jawaban atau solusi. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah masuk, dan hari ini saya akan berusaha menjawabnya sebaik mungkin dan semoga ini dapat membantu saudara. Baik, kita langsung mulai beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim Core, dan hari ini saya akan membacakan dan berusaha menjawabnya. Pertanyaan pertama adalah, bisa nggak saya masuk di dua core di hari yang berbeda? Nah, saudara, saya mau jawab bahwa tidak bisa. Jadi secara sistem pun memang tidak memungkinkan untuk seseorang bisa berada di dua core yang berbeda. Kenapa, saudara? Karena kita akan mendata untuk setiap anggota core yang bergabung di dalam sebuah core. Ya, dan itu hanya bisa satu data saja, saudara. Jadi nggak bisa ada dua data di dua core yang berbeda. Dan juga selain itu, kami tidak menyarankan untuk saudara berada di dua core. Kenapa? Karena saudara perlu tertanam dalam sebuah komunitas di mana saudara bisa bertumbuh di sana. Jadi kalau saudara berada di dua komunitas yang berbeda, ya kami khawatir saudara nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Ya karena nanti ada dua komunitas, dua leader, dan tentunya ini kan mempengaruhi pertumbuhan saudara. Jadi sebaiknya saudara tertanam di satu core ya sehingga saudara bisa bertumbuh dengan maksimal ya. Oke. Yang berikutnya pertanyaan yang kedua. Terlanjur nyaman menyatu dan solid hingga tidak mau multiplikasi. Solusi, Pastor? Ya, saya rasa ini masalah yang sangat klise ya, yang selalu terjadi di setiap core. Ketika core itu mau multiplikasi, maka anggotanya itu tidak mau untuk dipisahkan. Ya, mereka sering berkata, "Jangan pisahkan kami," gitu, saudara. Dan saya rasa ini memang sangat umum terjadi. Nah, gimana solusinya? Saya mau kita sebagai core leader harus memberikan penjelasan kepada mereka. Ingat saudara bahwa core itu adalah komunitas sel, ya. Jadi seperti sel itu dia harus membelah, ya, bermultiplikasi baru itu menjadi core yang sehat. Nah, kita harus jelaskan kepada mereka bahwa tujuan multiplikasi adalah yang pertama supaya kita bisa melahirkan pemimpin baru. Ya, karena keberhasilan sebuah core adalah salah satunya lahirnya pemimpin baru, ya, atau pemurid yang baru. Dan yang kedua, dengan core itu bermultiplikasi juga punya kesempatan untuk lebih besar menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada anggota core, ya. Dan karena kalau juga misalnya core-nya terlalu besar jumlahnya, maka pemuritannya tidak menjadi efektif lagi. Itu bisa menjadi persekutuan doa, saudara. Core itu pada dasarnya adalah kelompok kecil, ya. Jadi tetap harus diusahakan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak supaya pemuritannya bisa efektif dan juga bisa melahirkan pemurid-pemurid yang baru, ya. Oke, yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menghadapi core members yang tidak mau terbuka di dalam core? Nah, saya rasa ini juga mungkin banyak ditanyakan oleh banyak core leader, bagaimana menghadapi anggota core yang nggak mau terbuka. Nah, saya mau katakan bahwa kita sebagai pemimpin di dalam core atau sebagai core leader, maka kita yang harus membangun hubungan kepada mereka. Ingat, discipleship is relationship. Ya, kita harus berusaha membangun hubungan kepada anggota core kita. Dan penting juga untuk kita mulai terbuka lebih dahulu. Karena keterbukaan kita akan memancing keterbukaan anggota core kita. Nah, seringkali kan banyak core leader jaim ya, nggak mau terbuka tentang kehidupannya. Nah, sehingga anggota core juga menjadi merasa ada jarak gitu. Nah, coba saudara mulai dengan saudara bangun hubungan dan saudara mulai terbuka lebih dahulu. Supaya mereka juga dapat terbuka dengan saudara. Dan yang berikutnya juga saudara harus membangun atmosfer yang baik. Ya, yaitu apa? Rasa aman di dalam core. Ya, itu saudara harus membangun di mana setiap anggota core itu bisa menjadi diri mereka sendiri, mereka merasa aman dan nyaman untuk terbuka di dalam core. Saudara harus menimbulkan rasa percaya di dalam core, itu penting. Ya, jadi dan juga rasa kekeluargaan, kehangatan di dalam core. Itu yang bisa membuat mereka juga akhirnya bisa terbuka, ya. Oke, yang berikutnya. Apakah boleh mengadakan turnamen antar core? Dalam kurung seperti turnamen olahraga badminton dan sebagainya. Nah, saudara, sebenarnya ini sesuatu yang baik ya untuk kita mengadakan turnamen perlombaan. Tapi ketika ini dilakukan antar core, ya artinya kan bisa melibatkan begitu banyak orang-orang ya.
Dan ini yang kembali lagi saya mau ingatkan bahwa core itu pada dasarnya adalah kelompok kecil ya. Kalau semakin kita bikin acara-acara gabungan ya seperti turnamen, olahraga dan sebagainya, maka pemuritan itu tidak akan efektif gitu. Dan ingat, core itu bukan sekedar event ya. Core itu adalah sebuah gaya hidup. Ya, gaya hidup sebagai murid Kristus, kita berkomunitas, kita saling menguatkan, kita saling bertumbuh. Nah, jangan sampai saudara terjebak bahwa oh, kita pengen bikin turnamen. Nah, ini kan event, Saudara. Ya. Saya mau tegaskan lagi bahwa core itu bukan event, ya. Core itu adalah sebuah gaya hidup kita sebagai murid Kristus. Dan kita nggak perlu harus bikin suatu yang meriah seperti turnamen dan sebagainya. Tapi saudara bangunlah kehidupan di dalam core itu dengan apa? Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong, dan sebagainya. Itu yang lebih penting, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita besar-besarkan core, bikin banyak acara, gabungan, dan segala macam, apalagi melibatkan banyak orang dan juga mungkin ada biaya yang cukup besar, ya kan? Karena turnamen kan biasanya ada hadiah, belum lagi ada uang pendaftaran misal. Nah, saya rasa sebaiknya kita hindari itu, ya, karena core itu bukan event, tapi core adalah sebuah gaya hidup murid Kristus, ya. Oke, pertanyaan yang kelima. Jika jumlah core member sudah banyak dan tidak ada members yang bisa dicalonkan jadi core leader baru supaya bisa multiplikasi, apa yang harus dilakukan, Pastor? Nah, saudara, ini juga sering kali terjadi. Kenapa terjadi? Ketika core-nya sudah banyak dan tidak ada seseorang yang bisa menjadi core leader ya untuk core-nya bisa bermultiplikasi. Nah, ini terjadi biasanya karena core leader tidak mempersiapkan main team. Ya, jadi banyak sekali dulu core leader itu nggak punya main team. Jadi dia hanya memimpin sendirian. Dia yang sharing firman Tuhan sendiri, dia yang mimpin pujian sendiri, dia yang siapkan konsumsi sendiri, dan sebagainya. Ya, dia jadi one man show. Nah, ini menyebabkan apa? Tidak ada orang-orang yang memang dipersiapkan. Sehingga ketika core sudah bertambah banyak, ketika waktunya multiplikasi, maka tidak ada orang yang bisa menjadi pemimpin berikutnya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai core leader, dari awal saya sudah tegaskan di dalam training-training bahwa kita sudah harus mempersiapkan pemimpin untuk core yang berikutnya, yaitu apa? Dengan kita merekrut main team. Ya, kalau saudara ingat di dalam training calon core leader sudah dijelaskan di sana bagaimana kita bisa merekrut main team. Ya, main team ini sangat penting, saudara. Jadi supaya saudara nggak memimpin sendirian, ya ada orang-orang yang bisa membantu saudara, dan saudara juga ketika sudah waktunya untuk multiplikasi, maka main team inilah yang akan bisa menjadi the next core leader. Ya, dan saudara sudah muridkan, ya kita ada training main team. Saudara kirim mereka untuk ikut training main team. Yang penting orang-orang ini adalah orang-orang yang memang saudara sudah persiapkan ya sebelumnya. Jadi jangan pernah kita langsung menunjuk seseorang untuk jadi core leader tanpa kita mempersiapkan mereka ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu Q&A hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaan yang belum tersampaikan akan diusahakan dijawab dalam sesi Pastor Message Q&A yang berikutnya. Pastor Message Q&A akan kembali lagi di bulan Agustus. Sebelum Pastor Message Q&A tayang di YouTube Core, tim Core akan memposting Instagram Story di Instagram @ndc_core yang memberikan saudara kesempatan dalam bertanya. Pastikan Anda follow dan tidak ketinggalan dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.